Selamat datang di sebuah masa, jauh sebelum peta modern digambar. Bayangkan sebuah lembah yang begitu hijau, udaranya begitu segar, hingga setiap tarikan napas terasa melegakan dada. Disinilah kisah kita bermula, bukan di istana megah, bukan pula di medan perang, melainkan di sebuah tanah subur di wilayah utara Pulau Sumatera. Alam di sini tidak pernah diam. Suara burung, gemerisik angin yang menabrak pepohonan, dan aliran sungai yang jernih adalah musik yang bermain setiap hari tanpa henti. Ini adalah surga. Namun, tahukah kalian, di tengah keindahan yang begitu sempurna ini, ada satu hal yang terasa kurang. Kehangatan suara manusia. Perkenalkan, ini Toba. Dia bukan pahlawan super, dia bukan raja. Toba hanyalah seorang pemuda biasa yang menghabiskan harinya dengan bekerja keras. Lihatlah tangannya, kasar, kuat, dan terampil. Setiap jengkal tanah di ladang ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Toba adalah definisi dari ketekunan. Saat matahari baru saja mengintip di ufuk timur, Toba sudah ada di ladang. Dan saat matahari pulang ke peraduannya, barulah Toba meletakkan cangkulnya. Hidupnya sangat teratur. Bangun, bekerja, makan, tidur. Begitu terus. Berulang-ulang setiap hari. Secara fisik, dia kuat. Tapi secara batin, ada ruang kosong yang besar di hatinya. Coba perhatikan sekelilingnya. Rumah panggung kayu ini kokoh, bersih, dan rapih. Tapi, perhatikan lebih jeli lagi. Hanya ada satu piring di meja itu. Hanya ada satu gelas. Tidak ada suara tawa anak kecil, tidak ada obrolan hangat tentang bagaimana hari itu berjalan. Kesepian, itulah teman setia Toba. Mungkin bagi sebagian orang, hidup sendiri di tengah alam adalah kedamaian. Tapi bagi Toba, kesendirian ini perlahan mulai terasa seperti beban di pundaknya. Dia sering bertanya-tanya, untuk siapa dia mengumpulkan semua hasil panen ini? Untuk siapa dia bekerja begitu keras, jika pada akhirnya dia hanya menikmati semuanya sendirian dalam keheningan? Untuk mengusir rasa sepi itu, Toba punya satu pelarian. Memancing bagi Toba, sungai bukan sekadar tempat mencari lauk untuk makan malam. Sungai adalah tempat dia bisa melupakan sejenak kesunyian di rumahnya. Di tepi sungai inilah, dia merasa menyatu dengan alam. Suara air yang mengalir tenang, seolah menjadi teman bicaranya. Sore itu, seperti biasa, Toba melangkah menuju spot favoritnya. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Sebuah lukisan alam yang memanjakan mata. Toba menyiapkan kailnya, memasang umpan dengan telaten, lalu melemparkannya ke tengah sungai. Plung! Suara kail memecah permukaan air, dan dimulailah ritual menunggunya. Memancing itu mengajarkan kesabaran. Tapi hari ini, kesabaran Toba benar-benar diuji. 1 jam berlalu, tidak ada tarikan. 2 jam berlalu, umpan habis dimakan ikan-ikan kecil yang nakal, tapi tidak ada satu pun yang tersangkut di kail. Hari semakin gelap. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menggantikan suara burung siang hari. Perut Toba mulai berbunyi. Rasa lapar mulai menyerang. Bayangan makan malam yang lezat perlahan memudar. Biasanya, Toba akan menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Lagi pula, makan nasi dengan garam dan sayur rebus pun sudah cukup untuk menyambung hidup. Tapi entah kenapa, sore itu, Toba merasa enggan beranjak. Ada dorongan aneh dalam hatinya yang menyuruhnya untuk melempar kail sekali lagi. 1 kali lagi, mungkin begitu pikirnya. 1 kali lagi, lalu aku pulang. Dan benar saja, tiba-tiba, sentakan itu datang, kuat sekali. Joran bambu di tangan Toba melengkung tajam, hampir patah. Kantuk dan rasa bosan Toba hilang seketika. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan ikan biasa. Tarikannya begitu bertenaga. Seolah-olah ada raksasa kecil yang sedang berontak di dalam air sana. Toba mengerahkan seluruh tenaganya. Kakinya menancap kuat ke tanah yang lembab agar tidak tergelincir. Dia menarik, mengulur, lalu menarik lagi. Pertarungan antara manusia dan penghuni sungai ini berlangsung sengit. Keringat dingin mulai bercampur dengan percikan air sungai yang membasahi wajahnya. Apa ini?
batin Toba? Ikan mas raksasa? Atau hanya batang kayu yang terseret arus deras? Namun, gerakan di ujung tali itu terlalu lincah untuk sebuah batang kayu. Dengan satu sentakan terakhir yang kuat, hap, ikan itu mendarat di rerumputan. Toba terengah-engah. Dadanya naik turun memompa oksigen, tapi rasa lelahnya seketika lenyap berganti dengan rasa takjub. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya, menggelepar seekor ikan yang sangat cantik. Ini bukan ikan sembarangan, ukurannya besar. Cukup untuk makan malam 2 hari. Tapi yang membuatnya istimewa adalah warnanya. Sisiknya kuning keemasan, berkilauan tertimpa sisa cahaya matahari senja. Seumur hidup tinggal di lembah ini, seumur hidup memancing di sungai ini, belum pernah sekalipun Toba melihat ikan seindah ini. Sisik-sisik itu begitu rapi, seolah-olah diukir oleh pengrajin emas terbaik. Toba mengangkat ikan itu dengan kedua tangannya. Aneh, ikan itu tidak lagi meronta-ronta liar. Ia diam di tangan Toba. Dan saat Toba menatap mata ikan itu, dia merasakan sesuatu yang ganjil. Mata ikan itu tidak seperti mata ikan mati yang kosong. Matanya jernih, hitam, dan seolah memancarkan kesedihan. Seakan-akan ikan itu sedang berkomunikasi, memohon belas kasihan. Ada keraguan di hati Toba. Haruskah dia memasaknya? Ikan seindah ini, rasanya sayang jika harus berakhir di atas tungku api. Tapi perutnya yang lapar tidak bisa diajak kompromi. Dengan perasaan campur aduk, Toba memasukkan ikan mas itu ke dalam wadah bambunya. Dia memutuskan untuk membawanya pulang terlebih dahulu. Malam telah turun menyelimuti lembah. Toba sampai di gubuknya. Alih-alih langsung menyalakan api untuk memasak, Toba justru mengambil tempayan tanah liat, mengisinya dengan air bersih, dan melepaskan ikan mas itu di sana. Dia duduk di depan tempayan itu, diterangi cahaya lampu minyak yang remang-remang. Cahaya emas dari sisik ikan itu memantul, membuat ruangan gubuk Toba, yang biasanya suram, menjadi sedikit lebih hangat. Kau terlalu indah untuk dimakan malam ini, gumam Toba pelan. Kau terlalu indah untuk dimakan malam ini, gumam Toba pelan. Dia memutuskan untuk membiarkan ikan itu hidup, setidaknya untuk 1 malam lagi. Setidaknya, sekarang ada makhluk hidup lain di gubuk ini bersamanya. Tidak sesepi biasanya. Toba pun beranjak tidur, membiarkan ikan ajaib itu berenang tenang di sudut ruangannya. Dia tidak tahu bahwa keputusan sederhananya malam ini akan mengubah takdir hidupnya dan takdir seluruh lembah ini untuk selamanya. Malam semakin larut, Toba sudah terlelap dalam mimpi, melupakan rasa laparnya. Suasana hening. Hanya suara napas teratur Toba yang terdengar. Namun, di sudut ruangan, di dalam tempayan tanah liat itu, keajaiban mulai bekerja. Air beriak pelan tanpa sebab. Cahaya keemasan semakin terang, memancarkan aura magis yang memenuhi ruangan. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Siapakah sebenarnya ikan mas ini? Dan kejutan apa yang akan menyambut Toba saat ia membuka matanya esok pagi? Matahari pagi kembali menyapa lembah. Sinar hangatnya membangunkan Toba dari tidur yang lelap. Hal pertama yang dirasakan Toba saat membuka mata adalah rasa lapar yang hebat. Ingat, semalam dia tidak makan apa-apa karena ikan tangkapannya urung dia masak. Dengan mata yang masih setengah terpejam, langkah kaki Toba langsung menuju sudut ruangan. Di pikirannya hanya ada satu hal, ikan mas itu. Mungkin rasa kasihan semalam sudah hilang, tergantikan rasa lapar pagi ini. Maafkan aku ikan cantik, tapi perutku butuh diisi. Mungkin begitu pikirnya. Namun, saat ia sampai di depan tempayan, matanya terbelalak. Kantuknya hilang seketika. Tempayan itu kosong, ikan mas raksasa itu lenyap tanpa jejak. Toba panik. Apakah ikan itu melompat keluar? Apakah dicuri kucing hutan? Tapi tunggu. Ada yang aneh. Di dasar tempayan itu, tergeletak kepingan-kepingan pipih berwarna kuning emas. Sisik-sisik ikan itu telah berubah menjadi kepingan emas murni. Belum habis rasa kagetnya, hidung Toba mencium aroma yang sangat sedap. Aroma masakan rumah. Dia menoleh ke arah meja makan kayunya yang usang. Di sana, di atas meja yang biasanya sepi,
Kini tersaji sarapan lengkap, nasi hangat yang masih mengepul, sayuran segar, dan lauk pauk. Toba mengucek matanya. Apakah dia masih bermimpi? Siapa yang memasak ini semua? Dia tinggal sendiri di tengah hutan. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki halus dari arah belakang. Toba berbalik badan dengan sigap, siap menghadapi penyusup. Tapi yang dia lihat bukanlah penyusup, bukan hantu, dan bukan pula perampok. Di hadapannya, berdiri seorang wanita. Seorang wanita yang kecantikannya sulit dilukiskan kata-kata. Rambutnya hitam panjang terurai, seperti arus sungai malam hari. Kulitnya bersih, dan dia memakai selendang berwarna kuning keemasan, persis seperti warna sisik ikan yang hilang itu. Wanita itu tersenyum, senyum yang meneduhkan, sekaligus membuat lutut Toba terasa lemas. Siapa kamu?" tanya Toba gagap. Dengan suara yang lembut, wanita itu mulai bercerita. Ternyata, dia adalah jelmaan dari ikan mas yang ditangkap Toba kemarin sore. Dia adalah seorang putri yang dikutuk oleh Dewata karena sebuah kesalahan di masa lalu. Kutukan itu hanya akan patah jika ada manusia yang tulus merawatnya dan tidak menyakitinya. "Kau tidak memakan aku semalam, Tuan," katanya. "Hatimulah yang telah membebaskan aku dari kutukan ini." Sebagai rasa terima kasih, dia memasakkan makanan itu. Dan kepingan emas di tempayan tadi adalah bekal untuk Toba memulai hidup yang lebih baik. Dia berniat pamit pergi setelah Toba sarapan. Mendengar wanita itu hendak pergi, hati Toba terasa sedih. Rasa sepi yang selama bertahun-tahun menghantuinya tiba-tiba datang kembali. Lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia sudah melihat cahaya di gubuk gelapnya. Dia tidak sanggup jika harus kembali ke kegelapan itu. Keberanian tumbuh di hati petani sederhana ini. Toba menatap mata sang putri. "Jangan pergi," pinta Toba. "Jadilah pendamping hidupku. Jadilah istriku. Aku janji akan bekerja lebih keras untuk membahagiakanmu." Itu adalah lamaran yang mendadak. Polos, tapi sangat tulus. Sang putri terdiam. Dia melihat ketulusan di mata Toba. Dia melihat pria pekerja keras yang kesepian. Sang putri tersenyum, pipinya merona merah. Dia bersedia menerima lamaran Toba. Namun, ada satu syarat mutlak yang tidak boleh ditawar. Dengarkan baik-baik bagian ini, karena inilah kunci dari seluruh legenda ini. "Aku bersedia menjadi istrimu, Toba," ucapnya. "Tapi kau harus berjanji satu hal. Tutup rapat-rapat masa laluku. Jangan pernah, sekalipun, kau mengungkit atau menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada anak kita nanti, bahwa aku berasal dari seekor ikan. Jika kau melanggar sumpah ini," lanjutnya dengan nada berat, "bencana besar akan terjadi." Bagi Toba yang sedang dimabuk asmara, syarat itu terdengar sangat mudah. Hanya menutup mulut, itu perkara gampang. Dia adalah pria pendiam, bukan penggosip. "Aku bersumpah," kata Toba lantang. "Sumpah mati. Aku tidak akan pernah menyebutmu sebagai keturunan ikan. Rahasia ini akan kubawa sampai ke liang kubur." Janji telah terucap. Kesepakatan telah dibuat antara manusia dan jelmaan alam. Langit pagi itu menjadi saksi bisu atas sumpah yang kelak akan diuji oleh waktu dan emosi. Maka dimulailah babak baru kehidupan Toba. Gubuk yang dulu sepi dan dingin, kini hangat penuh canda tawa. Rezeki Toba mengalir deras seperti air sungai. Berkat kepingan emas tadi dan semangat kerja yang berlipat ganda, Toba menjadi petani yang sukses di desanya. Tetangga-tetangga heran melihat perubahan Toba. Mereka juga kagum melihat kecantikan istrinya yang misterius. Tapi Toba memegang teguh janjinya. Dia bilang istrinya adalah wanita dari desa seberang yang jauh. Tidak ada yang curiga. Hidup terasa sempurna. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat, persis seperti bapaknya. Dia juga tampan, mewarisi wajah ibunya. Toba sangat memanjakan putra satu-satunya ini. Apa yang Samosir minta, pasti dituruti. Namanya juga anak semata wayang, penantian seumur hidup. Namun, ada satu kebiasaan Samosir yang agak unik. Samosir memiliki nafsu makan yang luar biasa besar. Dia bisa makan jatah
untuk 2 atau 3 orang dewasa sekaligus. Seolah-olah di dalam perutnya ada lubang tanpa dasar. Awalnya Toba merasa itu lucu dan tanda kesehatan. Anak laki-laki harus banyak makan, biar kuat mencangkul, katanya bangga. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat manja dan rasa lapar Samosir yang tak kenal kenyang ini mulai menjadi ujian kecil bagi kesabaran Toba. Toba belum sadar bahwa sifat inilah yang nantinya akan memancing emosi yang selama ini dia pendam. Samosir, anak kesayangannya, tanpa sengaja sedang menuntun ayahnya menuju tepi jurang pelanggaran sumpah. Waktu berjalan cepat di lembah Toba. Tahun demi tahun berlalu. Samosir kini bukan lagi bayi. Dia sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan kuat. Namun, ada satu hal yang membuat hati Toba sering merasa gundah. Harapannya agar Samosir menjadi anak yang rajin membantu orang tua, ternyata meleset jauh. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat manja. Sementara Toba memeras keringat di ladang dari pagi hingga petang. Samosir lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain atau tidur-tiduran di rumah. Ibunya yang terlalu sayang selalu melindunginya. Biarlah, dia masih kecil. Begitu kata sang ibu setiap kali Toba hendak menegur. Hingga tibalah suatu hari yang sangat menentukan. Hari itu, matahari bersinar jauh lebih terik dari biasanya. Panasnya menyengat kulit. Toba sedang berada di ladang yang letaknya cukup jauh di atas bukit, menyiapkan lahan untuk musim tanam baru. Biasanya, sang ibulah yang mengantar makan siang untuk Toba. Tapi hari itu, pekerjaan rumah sedang menumpuk. Sang ibu memanggil Samosir. "Samosir, nak," panggil ibunya lembut. "Ayahmu pasti sudah sangat lapar di ladang. Tolong antarkan bekal ini untuknya ya." Ibu tidak bisa pergi karena harus menyelesaikan tenunan. Kalian bisa menebak reaksi Samosir? Ya. Dia menolak. Dia merengek. "Ah, ibu, panas sekali di luar. Ladang ayah kan jauh. Kakiku nanti pegal," keluhnya. Tapi ibunya terus membujuk dengan sabar. Akhirnya, dengan wajah cemberut dan hati yang dongkol, Samosir menyambar bungkusan bekal itu. Dia berangkat bukan karena ingin berbakti, tapi karena terpaksa. Perjalanan menuju ladang Toba memang tidak dekat. Harus melewati jalan setapak yang menanjak, membelah semak belukar, dan tentu saja di bawah sengatan matahari yang membakar. Samosir berjalan sambil menggerutu sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, rasa lelah dan panas mulai mengalahkannya. Dia melihat sebuah pohon besar yang rindang di pinggir jalan setapak. Godaan untuk berteduh begitu kuat. Istirahat sebentar tidak apa-apa, pikirnya. Samosir duduk bersandar di batang pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma dari bungkusan yang dia pangku. Aroma ikan bakar bumbu kuning, buatan ibunya yang terkenal lezat. Perut Samosir, yang memang tidak pernah kenal kata kenyang, tiba-tiba berbunyi nyaring. Keroncongan. Padahal dia baru saja makan sebelum berangkat. Tapi bagi Samosir, aroma makanan adalah perintah yang harus dituruti. Disinilah ujian itu dimulai. Setan kecil di kepalanya mulai berbisik. "Cicipi sedikit saja, Samosir. Ayahmu tidak akan tahu. Sedikit saja." Tangan mungil itu mulai membuka ikatan daun pisang. Terpampanglah nasi putih hangat dan ikan bakar yang menggoda. Niat awalnya hanya mencuil sedikit daging ikan di bagian ekor. Satu suap masuk ke mulut, rasanya luar biasa enak. Satu suap lagi, dan lagi. Samosir lupa diri. Dia lupa bahwa itu adalah bensin untuk ayahnya yang sedang bekerja keras. Dia lupa pesan ibunya. Di bawah pohon rindang itu, Samosir makan dengan lahap, seolah dunia hanya milik dia dan makanan itu. Sementara itu, jauh di atas bukit, Toba sudah menunggu sejak tadi. Dia sudah menghentikan pekerjaannya, karena matahari sudah condong ke barat. Perutnya bukan lagi lapar, tapi perih melilit. Tenggorokannya kering kerontang. Dia duduk di gubuk reotnya. Matanya tak lepas memandang jalan setapak di bawah sana, berharap melihat sosok istri atau anaknya datang membawa penyelamat. Kemana mereka? Batin Toba gelisah. Kenapa hari ini terlambat sekali? Rasa lapar membuat emosi seseorang menjadi tidak stabil. Campuran antara lelah fisik, lapar, dan rasa khawatir. Kembali ke bawah
pohon rindang. Samosir tersadar dari pesta makannya. Dia melihat ke dalam bungkusan daun pisang. Celaka, ikan bakarnya tinggal kepala dan duri. Nasinya tinggal sisa-sisa remah yang berantakan. Dia telah menghabiskan hampir seluruh jatah makan siang ayahnya. Ada sedikit rasa takut di hati Samosir. Tapi dasar anak manja yang tidak pernah dimarahi, dia menepis rasa takut itu. Ayah pasti mengerti. Lagi pula aku juga lapar karena berjalan jauh, pikirnya enteng. Dengan santai dia membungkus kembali sisa-sisa makanan itu, lalu melanjutkan perjalanan mendaki bukit menuju ladang ayahnya. Akhirnya, sosok Samosir terlihat di ujung jalan. Toba menghela napas lega. Meski kesal karena menunggu lama, rasa leganya lebih besar. Bantuan energi telah datang. Samosir sampai di hadapan ayahnya dengan napas tersengal-sengal, tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah. "Lama sekali kau, Nak," tegur Toba. Nadanya meninggi, tapi masih terkontrol. Ayah sudah mau pingsan rasanya menunggu di sini. Tanpa banyak bicara lagi, Toba langsung menyambar bungkusan daun pisang dari tangan Samosir. Dia duduk kembali, bersiap menikmati makan siang yang sangat terlambat itu. Air liurnya sudah menumpuk membayangkan lezatnya masakan sang istri. Toba membuka bungkusan itu dengan cepat. Dia sudah siap menyantap nasi hangat dan ikan tebal. Namun, apa yang dia lihat, dunia seakan berhenti berputar bagi Toba. Di hadapannya, di atas daun pisang itu, tidak ada daging ikan yang tebal, tidak ada nasi pulen yang rapi. Yang ada hanyalah onggokan tulang belulang sisa makan, kepala ikan yang melotot kosong, dan remah-remah nasi sisa. Ini bukan makanan untuk manusia, ini sisa makanan kucing. Darah Toba mendidih seketika. Rasa laparnya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia menatap bungkusan itu, lalu menatap Samosir yang sedang duduk santai mengipas-ngipas keringat. Toba gemetar, bukan karena lapar, tapi karena murka. Kesabarannya selama bertahun-tahun menghadapi kemalasan Samosir. Rasa lelahnya bekerja sendirian, dan rasa laparnya yang menyiksa. Semuanya berkumpul menjadi satu titik ledak. Dia merasa tidak dihargai. Dia merasa dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Toba berdiri, matanya menyalang merah, menatap Samosir. Bungkusan daun pisang itu dibantingnya keras ke tanah. Samosir terlonjak kaget. Dia belum pernah melihat ayahnya semengerikan ini. Di atas bukit itu, di tengah ladang yang sunyi, sebuah kalimat fatal sudah berada di ujung lidah Toba. Sebuah kalimat yang akan menghancurkan segalanya. Apakah Toba akan mampu menahannya, atau sumpah sakral itu akan patah detik ini juga? Di puncak bukit itu, pertahanan diri Toba akhirnya runtuh. Rasa lapar, lelah, dan kecewa. Semuanya meledak dalam satu detik yang fatal. Toba lupa pada janjinya. Dia lupa pada sumpah setianya di pagi hari, bertahun-tahun yang lalu. Amarah telah mengambil alih akal sehatnya. Dengan suara menggelegar yang membelah kesunyian ladang, Toba menunjuk wajah anaknya dan berteriak, "Kau benar-benar membuat ayah kehilangan sabar. Tidak tahu diuntung, memang benar kata orang. Kamu itu anak ikan." Deg, waktu seakan berhenti. Kalimat terlarang itu akhirnya terucap. Anak keturunan ikan. Samosir terdiam. Dia tidak paham konsep sumpah orang tuanya, tapi dia mengerti arti kata-kata itu. Hatinya hancur. Ayahnya baru saja menghinanya dengan sebutan binatang. Tanpa menjawab, Samosir membalikkan badan. Dia berlari sekencang-kencangnya, menuruni bukit, meninggalkan ayahnya sendirian. Dengan air mata membasahi pipi, membawa rasa sakit yang tak terjelaskan. Sementara itu, kesadaran perlahan kembali masuk ke kepala Toba. Napasnya mulai teratur, dan saat itulah rasa dingin yang mengerikan menjalar ke seluruh tulang punggungnya. Matanya terbelalak ngeri. Dia baru sadar apa yang baru saja dia ucapkan. Dia baru sadar telah melanggar satu-satunya pantangan yang diberikan istrinya. "Tidak, tidak," bisiknya. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah kelabu. Awan hitam bergulung-gulung, datang entah dari mana. Seolah alam sedang bersiap menagih janji. Jauh di bawah sana, Samosir sampai di rumahnya dengan napas putus-putus. Dia langsung menghambur ke pelukan ibunya
yang sedang menenun kain ulos. Tangis Samosir pecah. "Ibu," katanya di sela tangis, "ayah marah besar padaku. Dan ayah bilang, aku ini anak keturunan ikan." "Apa benar itu, Bu? Apa benar aku ini anak ikan?" Pertanyaan polos itu menusuk jantung sang ibu lebih tajam dari sembilu. Sang ibu tidak marah, dia tidak berteriak. Wajah cantiknya berubah pucat, namun matanya memancarkan kesedihan yang purba. Dia tahu hari ini akan datang. Perlahan, air mata bening menetes di pipinya. Janji telah dilanggar. Rahasia telah terbongkar. Kontrak gaib antara manusia dan alam telah putus. Kini, tidak ada lagi yang bisa menahan takdir. Sang ibu melepaskan pelukannya. Dia menatap mata anaknya dalam-dalam. Kali ini suaranya tegas. Bukan lagi suara lembut seorang ibu. "Samosir anakku," bisiknya mendesak. "Dengarkan, ibu baik-baik. Sekarang juga, kau harus berlari." Dia menunjuk ke arah puncak gunung di kejauhan. "Berlarilah ke bukit tertinggi itu. Panjat pohon yang paling tinggi di sana. Dan jangan turun sebelum air menyentuh kakimu. Cepat, nak, waktu kita tidak banyak." Melihat keseriusan ibunya, Samosir patuh. Tanpa banyak tanya lagi, bocah gempal itu kembali berlari, kali ini untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah memastikan anaknya pergi, sang ibu berdiri tegak. Langit di atas lembah Toba kini hitam pekat. Kilat menyambar-nyambar dengan ganas. Sang ibu berjalan perlahan menuju lokasi mata air di dekat rumah mereka. Dia tidak lagi menjadi istri Toba. Dia sedang kembali ke jati dirinya yang asli. "Maafkan aku, Toba," batinnya. Tapi janji adalah janji. Di ladang, Toba berusaha berlari pulang. Dia ingin minta maaf, tapi alam tidak memberinya kesempatan. Hujan turun dengan derasnya. Badai yang menghantam bumi. Dan tiba-tiba, duar, suara gemuruh dahsyat terdengar dari arah lembah. Bukan suara petir, melainkan suara tanah yang terbelah. Dari tempat sang ibu berdiri tadi, dari bekas pijakan kakinya, tanah retak dan air menyembur keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Semburan raksasa yang memuntahkan jutaan liter air dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, sang ibu melompat masuk ke dalam pusat semburan air. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap mata, sosok wanita cantik itu lenyap. Sebagai gantinya, terlihat kilatan sisik emas raksasa yang berenang menjauh ke kedalaman air yang baru tercipta. Sang putri telah kembali menjadi ikan mas. Dia pulang ke elemennya. Namun, air itu tidak berhenti, justru semakin menggila. Mata air lain bermunculan di seluruh penjuru lembah. Lembah yang indah dan subur itu mulai berubah menjadi mangkuk air raksasa. Toba terpaku menyaksikan kiamat kecil di hadapannya. Gubuk penuh kenangan itu sudah hilang ditelan air. Air naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Mengejar Toba yang putus asa. Dia berteriak, memanggil nama istrinya, memanggil nama Samosir, tapi suaranya hilang, ditelan gemuruh badai. Di kejauhan, di puncak bukit tertinggi, Samosir kecil memanjat pohon besar dengan gemetar, menyaksikan dunia yang dia kenal perlahan tenggelam. Bencana itu tak berlangsung lama, tapi dampaknya abadi. Dalam hitungan jam, lembah yang subur itu lenyap dari peta. Sawah, ladang, jalan setapak, dan kenangan bertahun-tahun, semuanya terkubur di bawah jutaan ton air. Lihatlah Toba. Dia kini sendirian, terjebak di gundukan tanah terakhir yang tersisa. Air dingin perlahan naik, memeluk tubuhnya. Anehnya, Toba tidak lagi berjuang. Dia tidak berenang. Dia sadar, ini bukan sekadar banjir biasa. Ini adalah hukuman atas lidahnya yang tak bertulang. Di detik-detik terakhirnya, Toba hanya membisikkan satu kata berulang-ulang. Maaf, maaf pada istrinya, maaf pada anaknya, dan maaf pada alam yang telah dia khianati. Dan begitulah akhir kisah sang petani, pekerja keras. Toba menyatu dengan air, elemen yang membawa istrinya datang, dan kini elemen yang sama, yang mengambil nyawanya pulang. Lembah itu kini sunyi. Tidak ada lagi suara cangkul yang menghantam tanah.
Tidak ada lagi aroma masakan dari dapur gubuk kayu. Yang tersisa hanyalah keheningan samudra air tawar yang baru saja lahir. Sebuah danau raksasa telah terbentuk. Tapi, bagaimana dengan Samosir? Ingat pesan ibunya tadi? Lari ke bukit tertinggi. Ternyata, itu adalah wujud kasih sayang terakhir sang ibu. Samosir, selamat. Dia duduk menggigil di bawah pohon besar di puncak bukit itu. Dia menatap ke bawah, mencari-cari desanya, mencari ayahnya. Tapi sejauh mata memandang, hanya ada air. Bukit tinggi tempat Samosir berlindung itu tidak tenggelam, karena air berhenti naik tepat sebelum menyentuh kakinya. Kini, bukit itu terisolasi. Daratan itu terpisah dari daratan utama. Dikepung oleh danau, bukit itu telah berubah menjadi sebuah pulau. Ratusan tahun berlalu, kisah pilu itu perlahan memudar menjadi cerita pengantar tidur, tapi jejak fisiknya masih berdiri kokoh hingga detik ini. Masyarakat setempat kemudian menamai danau luas itu sebagai Danau Toba, untuk mengenang sang ayah yang tenggelam dalam penyesalannya, dan pulau besar yang berada tepat di tengah-tengahnya. Pulau itu dinamakan Pulau Samosir. Tempat di mana sang anak bertahan hidup sendirian, menjadi saksi bisu dari janji yang terlanggar. Sebuah monumen alam yang mengingatkan kita. Danau untuk ayah, pulau untuk anak. Mereka bersatu dalam satu bingkai pemandangan, namun terpisah oleh air selamanya. Hari ini, Danau Toba bukan lagi tempat yang menakutkan. Ia telah berubah menjadi salah satu keajaiban alam paling memukau di dunia, bahkan diakui sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang ke sini, bukan untuk melihat air mata Toba, tapi untuk mengagumi keagungan ciptaan Tuhan. Udaranya sejuk, pemandangannya magis, dan budaya Batak yang hidup di sekitarnya begitu kaya dan hangat. Namun, di balik pesona wisatanya yang instagramable, Danau Toba menyimpan jiwa. Jika kalian duduk diam di tepian danau saat sore hari, memandang airnya yang tenang, kalian mungkin bisa merasakan sisa-sisa emosi dari masa lalu itu. Ketenangan yang misterius. Sobat penjelajah, legenda Danau Toba bukan sekadar dongeng tentang ikan ajaib atau banjir besar. Ini adalah cermin bagi kita semua. Kisah Toba mengajarkan kita satu pelajaran mahal tentang integritas. Bahwa sebuah janji, sekecil apapun itu, adalah hutang yang harus dibayar lunas. Ketika kita berani bersumpah, alam mencatatnya. Dan yang paling penting, kisah ini adalah peringatan tentang bahaya amarah. Toba adalah orang baik. Dia pekerja keras. Dia ayah yang penyayang. Tapi hanya karena satu detik lepas kendali, hanya karena satu kalimat yang diucapkan saat emosi, dia menghancurkan kebahagiaan yang dibangun bertahun-tahun. Lidah memang tidak bertulang, tapi ia cukup tajam untuk membelah bumi. Jadi, jika suatu hari nanti kalian berkunjung ke Sumatera Utara dan menyeberang ke Pulau Samosir, ingatlah kisah ini. Ingatlah pada Toba yang kesepian, pada ibu yang berkorban, dan pada Samosir yang ditinggalkan. Jadikan keindahan Danau Toba sebagai pengingat untuk selalu menjaga lisan, menahan amarah, dan memegang teguh janji yang telah kita ucapkan. Karena kita tidak pernah tahu badai apa yang sedang menunggu di balik sebuah pengkhianatan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di petualangan menelusuri jejak legenda Indonesia lainnya. Tetaplah penasaran dan cintai budayamu. Salam lestari.